Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Halo, selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya Ris Megawarna. Jadi hari ini saya akan bercerita mengenai pengalaman yang disampaikan oleh ibu saya. Kali ini saya akan bercerita mengenai dua rumah yang berada di depan rumah saya. Rumah tersebut menghadap ke arah utara, sementara kali ini saya tinggal di sebuah rumah yang menghadap ke arah selatan. Jadi rumah saya dengan rumah kosong tersebut berhadap-hadapan. Cerita ini dimulai ketika ibu saya memilih untuk tidur di lantai 2. Kebetulan lantai 2 ini kamar yang lama tidak dihuni karena kami sekeluarga lebih sering berada di lantai 1. Saya dan adik saya tinggal di kamar yang dekat dengan ruang keluarga. Sementara ibu dan bapak tinggal di kamar di sebelah kamar kami. Hari itu bapak saya mendapatkan tugas untuk ronda malam karena kampung kami saat itu lagi rawan-rawannya dengan kasus kemalingan rumah. Jadi ronda malam benar-benar dibagi tiap hari untuk berkepala keluarga. Karena ibu takut sendirian, jadi ibu memutuskan untuk tidur di lantai atas. Sekedar informasi, rumah depan yang kosong kan tadi yang saya ceritakan ada 2 rumah. Nah, rumah yang sebelah kirinya ini seringkali digosipkan bahwa ada sesosok makhluk yang menyerupai kuda di sana. Tapi keluarga saya tidak pernah percaya karena kami nggak pernah ngalami dan kami nggak pernah melihat apa-apa di sana. Hanya sebuah rumah kosong aja yang terbengkalai. Dan beberapa orang benar-benar mempercayai bahwa ada sosok makhluk yang menyerupai kuda. Dengan 2 kaki yang mirip kuda namun jalannya seperti manusia. Dengar-dengar, sosok kuda ini berwarna hitam dan memiliki mata yang berwarna merah. Seperti itu sih isunya. Hingga kemudian saat kerja bakti, dibersihkanlah rumah-rumah yang kosong termasuk rumah kosong ini. Oh iya, jarak dibersihkan rumah tadi sampai bapakku dapat jadwal ronda malam ada sekitar 1 mingguan. Jadi malam itu saat bapak berangkat ronda di sekitar jam 10 malam, dan ibu kemudian pindah ke lantai atas, lantai 2. Sebelum tidur ibu saya sempat mengganti lampu menjadi lampu yang khusus untuk tidur, jadi lampunya temaram gitu. Lalu ibu saya bercerita bahwa pada pukul 11-an malam ia merasa hawa kamar menjadi panas yang menyengat. Dan ibu saya berpikir mungkin mau hujan kali ya. Lalu beliau mengganti posisi tidurnya ke arah tembok. Tapi rasanya bagian punggung kemudian menjadi dingin seketika. Akhirnya ibu membalikkan posisi tidur menjadi terlentang. Dan saat itu juga beliau merasakan berat di atas tubuhnya. Tapi beliau tidak bisa bergerak. Ibu saya bercerita bahwa ia melihat sosok dengan kepala kuda yang mata tajamnya melihat ke arahnya. Beliau bilang bahwa tangan sosok tersebut mencekik lehernya hingga ia kesulitan bernafas. Yang paling parah, ibu tidak dapat bergerak kecuali hanya bisa membaca doa dalam hati dan nyebut nama Allah berulang kali, hingga akhirnya sosok tersebut menghilang. Namun, ibu saya menjadi trauma. Ia akhirnya tidak bisa tidur sampai pagi dan memiliki keinginan untuk tidur di lantai dan tidak memiliki keinginan untuk tidur di lantai 2 lagi. Setiap kali bercerita, ibu selalu bilang, ibu gak bisa lupa sama tatapan matanya. Serem banget, kayak manusia yang lagi marah. Warna matanya merah, tapi wajahnya persis kuda.
Aku yang mendengar itu selalu mengatakan, paling ibu udah masuk masa mimpi tuh, jadi kebayang-bayang terus pas bangun. Dan ibu bilang lagi, lah wong ibu itu lo gak bisa nafas karena dicekik. Dan mata ibu itu bisa ngeliat dia nyekik ibu. Kok malah dibilang mimpi toh? Pada saat itu saya masih tidak percaya dengan cerita mengenai ya makhluk halus yang berbentuk kuda itu. Hingga akhirnya 2 tahun berlalu dan cerita ibu ini kayak seolah hilang begitu saja. Tapi sialnya, kali ini saya yang harus mengalami perjumpaan dengan makhluk ini. Dimulai dengan rasa bete dan bosan ketika menjadi anak kelas 3 SMA yang harus belajar untuk mempersiapkan ujian UN. Akhirnya saya memutuskan untuk menyendiri sehari itu di ruang keluarga sambil mendengarkan musik dan ongkang-ongkang kaki. Sementara ibu dan adik-adik saya berkumpul di toko dan bapak saya sedang pergi ke rumah temannya. Jadi ini benar-benar waktu yang pas buat menikmati hidup untuk bersantai sekali-kali lah. Oh ya, saya bersantai di ruang tengah ya, dengan kepala menghadap langit-langit rumah. Benar-benar rebahan. Sebelah kanan saya adalah pintu tengah yang saya buka lebar-lebar agar udara malam yang segar bisa masuk ke dalam rumah. Sementara bagian kiri saya tutup setengahnya dengan selambu berwarna peach. Saat asik mendengarkan sebuah lagu, tiba-tiba korden peach itu seperti tertarik. Kayak yang dihembus angin kencang ke arah dalam. Entah mengapa, saya langsung bangkit penasaran gitu, siapa yang lari? Yang bikin saya merinding adalah ketika saya melihat dengan jelas pasang kaki berwarna hitam, mirip kaki kuda tengah berlari ke dalam kamar. Tempat selambu peach menutupi kamar tersebut. Saya yang kaget langsung lari keluar dan dengan panik bilang ke ibu, "Bu, aku takut, aku di sini aja ya." Waktu itu dengan nafas yang udah ngos-ngosan. Ibu saya jadinya penasaran dong, "Loh, kamu kenapa? Ada apa?" Terus aku bilang, "Barusan aku ngelihat ada sepasang kaki yang mirip kuda lari ke arah kamar, nyibakin selambu peach." Aku masih merinding kalau mengingat kejadian itu. Sejak itu aku gak berani ada di ruang tengah sendirian. Entah kenapa, cerita ibu yang dicekik sama makhluk berbentuk kuda itu masih membekas. Dan membuat aku ketakutan sih kalau pas posisi sendirian ternyata juga mengalami hal yang sama. Jadi hanya ini kisah yang bisa saya ceritakan saat ini. Dan by the way, sampai sekarang ini saya masih nggak tahu makhluk itu ada di mana, entah ada di dalam rumah atau di rumah yang kosong itu tadi. Yang jelas itu terakhir kalinya saya melihat makhluk persis berbentuk kuda sedang berlari di dalam rumah saya. Oke, jadi hanya ini yang bisa saya ceritakan. Lain waktu saya akan menceritakan kisah-kisah nyata yang dialami saya atau keluarga saya. Terima kasih sudah mendengarkan.
kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut.